Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan melanjutkan presentasi hukum tata ruang yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Kepada Mbak Tania Juniati, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Tania Juniati dari kelompok 6 yang bertemakan bentuk-bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan dalam pemanfaatan ruang. Yang pertama ada definisi pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan dalam pemanfaatan ruang. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Selanjutnya ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang dan tidak sesuai dengan kondisi biofisik lapangan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan dan bencana. Bencana yang sering terjadi karena tidak adanya keselarasan pemanfaatan ruang dan kemampuan lahan adalah bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama ada bencana banjir. Banjir hampir sering terjadi di sebagian besar wilayah dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang atau biasa yang disingkat dengan UU Penataan Ruang sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Ketika banjir sudah menjadi bencana, masyarakat atau manusia yang terkena dampaknya oleh peristiwa tersebut tidak akan mampu untuk menanggulanginya. Pemanfaatan ruang harus mengacu pada fungsi ruang yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Banjir merupakan indikator adanya kerusakan yang disebabkan oleh menurunnya infiltrasi akibat berkurangnya penutupan vegetasi dan ketidaksesuaian penggunaan lahan tata ruang. Selanjutnya ada bencana tanah longsor. Meningkatnya risiko bencana longsor juga terjadi disebabkan karena alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Karena peningkatan populasi penduduk sehingga diperlukan pengembangan lahan untuk kegiatan permukiman, ekonomi, maupun infrastruktur. Terjadinya bencana longsor ini dapat menyebabkan dampak yang besar seperti kerusakan dan kerugian baik material maupun non-material. Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat dalam pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan bencana longsor dalam pengembangan suatu wilayah menjadi hal yang sangat penting dalam meminimalisir adanya korban jiwa dan kerugian-kerugian, baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Lanjutannya, longsor dapat menyebabkan dampak yang besar seperti kerusakan dan kerugian. Kerugian-kerugian yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan jangka panjang masyarakat setempat. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya nyawa manusia, rusaknya harta benda, dan terganggunya ekonomi alam. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan penanganan khususnya di wilayah produktif, jalur ekonomi, permukiman, dan infrastruktur. Tata ruang memiliki peran dalam menjaga daratan dari bencana lingkungan akibat adanya aktivitas manusia, sehingga pembangunan tata ruang perlu mengutamakan penetapan wilayah yang harus dijadikan sebagai kawasan lindung, konservasi untuk penyelamatan pembangunan bagi kesejahteraan kehidupan. Terakhir ada permasalahan lingkungan masih terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah. Permasalahan tersebut masih terjadi sebab tidak matangnya perencanaan yang dibuat serta adanya faktor eksternal yang mendukung seperti kesadaran masyarakat dan juga adanya bencana alam. Kejadian bencana
alam dari lingkungan seperti banjir, longsor, erosi, dan kekeringan tidak bisa terlepas dari tata ruang di wilayah daratan. Selain itu juga terdapat faktor manusia, iklim, dan pola pembangunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.